Salam Patunggilan, salam sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih. Bertemu kembali kita dalam ibadah keluarga pada hari ini. Dan kita akan bersama-sama mulai dengan kita mengambil saat hening. Dalam hati kita mengungkapkan pengakuan seperti berikut. Ibadah keluarga pada hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa di dalam Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus, yakni Allah yang senantiasa setia untuk memberikan pemeliharaan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada saudara-saudara. Amin. Kidung Jemaat nomor 292, Tabuh Gendang, bait yang pertama dan yang kedua. Tiba saatnya Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Dan bagian dari firman yang akan kita renungkan bersama pada hari ini yaitu dari kesaksian Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan sebelum kita membaca merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami senantiasa percaya Bapa bahwa firman-firman-Mu Engkau peruntukkan bagi kami untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu sebelum kami membaca, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu, membimbing kami, sehingga setiap kata, setiap kalimat yang kami baca dan kami dengarkan, sungguh menuntun kami, untuk kami bisa menapaki hari-hari jauh lebih baik, dan menjadi berkat bagi orang lain. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5, pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Demikian firman Tuhan, dan bagi setiap kita yang mau membaca, merenungkannya, dan senantiasa belajar untuk melaksanakan firman ini dalam kehidupan sehari-hari, maka merekalah yang disebut yang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, beberapa pekan belakangan ini ada satu lagu nasional yang sedang populer. Banyak orang yang menyanyikannya, yakni lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Lirik-liriknya sesuai dengan keadaan negeri kita saat ini, apalagi dengan melodi yang pelan dan merintih. Serasa sungguh berat beban Ibu Pertiwi dalam menanggung segala macam cobaan ini, yaitu pagebluk COVID-19. Nah, tentang lagu ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada hal yang menarik. Ada silang pendapat di media sosial, baik itu tentang pengarang maupun juga keasliannya. Tentang pengarang, ada yang menyebutnya
diciptakan oleh Ismail Marzuki, ada pula yang menyebut disusun oleh Kamsidi Samsudin, dan satu nama lagi yang sering-sering disebut yaitu adalah J. Simanjuntak, disebut sebagai pencipta dari lagu ini. Nah, tentang keasliannya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara membuka Kidung Jemaat nomor 453, maka kita akan melihat rangkaian notasinya itu persis sama. Jadi kalau orang kemudian meragukan keaslian dari lagu ini, wajar saja. Nah, padahal di dalam Kidung Jemaat, itu di sana ditulis bahwa lagu ini iramanya diciptakan oleh Charles Closap Converse pada tahun 1868. Sementara lagu Kulihat Ibu Pertiwi itu diciptakan pada tahun 1908. Sekali lagi, kalau orang melakukan tentang keasliannya dari lagu Kulihat Ibu Pertiwi, ya wajar-wajar saja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, terlepas dari silang pendapat di media sosial tersebut, pencipta lagu ini siapapun itu mengajak para pendengar, mengajak para mereka yang menyanyikan lagu ini untuk mereka itu bisa memiliki atau mengalami rasa yang sama, memiliki rasa yang sama dengan apa yang dirasakan oleh pencipta. Pencipta dari lagu Kulihat Ibu Pertiwi ini bersedih, berduka, merintih. Ia menjadi bagian dari negerinya yang sedang berduka karena beban berat yang ditanggungnya. Pencipta sekali lagi mengajak penyanyi dan pendengar ini untuk memiliki rasa yang sama, yaitu bersedih, berduka. Dan memang di dalam teks lagu Kulihat Ibu Pertiwi ini tidak tertera sebuah ajakan, namun lagu ini bisa menggerakkan siapapun untuk melakukan sebuah action demi meringankan beban negeri ini, demi meringankan beban Ibu Pertiwi yang sedang terluka ini. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 5 adalah teks yang bersifat liturgis atau berhubungan dengan tata ibadah agama Yahudi. Berupa sebuah nyanyian pujian yang ringkas tapi indah. Siapa penulisnya? Semua orang sudah bisa memahami bahwa ditulis oleh Daud. Dan teks ini dimaksudkan sebagai nyanyian arak-arakan ketika umat mempersembahkan puji-pujian atau ucapan syukur di dalam ibadah di bait suci. Ada dua hal yang penting dalam teks ini. Yang pertama, yaitu berisi panggilan ibadah. Lagu ini mengajak umat Tuhan untuk beribadah hanya kepada Allah yang mereka sembah. Dan yang kedua, terutama di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, itu berisi pernyataan singkat tentang ajaran Yahudi, yakni yang pertama bahwa Tuhanlah Allah yang telah menjadikan umat manusia. Dan yang kedua, Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, yang menjadi pertanyaan kita, apa sih yang sebenarnya sedang dirasakan? Apa sih yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Daud di dalam menulis teks ini? Mari kita mencoba untuk membayangkan. Daud nampaknya sedang riang hatinya. Dia sedang gembira, dia sedang tidak dongkol hatinya, dia sedang tidak marah, dia tidak sedang dalam hati yang berduka. Artinya bahwa Daud sedang berada di dalam emosi yang positif. Dan suasana hati yang seperti inilah yang mengantar Daud ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita garis bawahi. Bersyukur hanya demi mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah dia alami di masa yang lalu. Apa saja itu? Mari kita ingat, meski hidupnya Daud susah karena musuh-musuhnya, dalam kesesakannya, dalam duka citanya, Daud menyadari
Tuhan senantiasa memelihara. Lalu ketika Daud juga melakukan sebuah dosa, ia pun menjumpai, ia merasakan Tuhan menunjukkan kemurah hatiannya, setia untuk memberikan pertolongan. Daud memahami, mengamini bahwa murka Tuhan itu hanyalah sesaat saja. Lalu ketika Daud ini juga suatu saat jatuh di dalam dosa, dalam kesenangannya dia jatuh ke dalam dosa kesombongan. Seperti apa yang dia jumpai Tuhan itu? Daud menjumpai Tuhan, tetap menegur dan menyadarkannya. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kebaikan-kebaikan Tuhan yang menjadi alasan bagi Daud untuk bersyukur. Kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu itulah yang menjadi alasan bagi Daud untuk bersyukur dan bukan karena hidupnya yang sedang indah. Daud bersyukur hanya karena dia mengingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu dan bukan karena hidupnya yang sedang indah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih serta anak-anak, teks ini menjadi cara bagi Daud untuk mengajak setiap umat di segala zaman untuk bisa memiliki rasa dan kesadaran yang sama seperti apa yang dimiliki oleh Daud. Rasa dan kesadaran yang sama tentang Tuhan, Tuhan yang sama dengan Tuhannya Daud, Tuhan yang telah menjadikan manusia ini, Tuhan yang senantiasa kekal kasih setianya. Dan oleh karenanya teks ini yang merupakan refleksi dari Daud ini mengajak umat Tuhan untuk senantiasa bersukacita. Untuk senantiasa bersukacita. Bukan karena indahnya hidup, tetapi hanya karena kesadaran bahwa Tuhan itu selalu baik. Tuhan itu senantiasa memberikan pemeliharaan. Dan akhirnya teks ini juga menyemangati umat Tuhan untuk selalu mau mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Juga membuka mata hati untuk menemukan kebaikan Tuhan sekarang ini, sekalipun hidup sedang tidak indah. Selamat bersukacita, selamat bersyukur senantiasa, karena Tuhan senantiasa baik. Amin. Setelah bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Sebagai ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan namanya yang akan kita iringi dengan nyanyian pujian dari PKJ nomor 146 bait yang pertama, Bawa Persembahanmu dalam Rumah Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Allah, di dalam Kristus dan Roh Kudus, kami datang
ke hadapan-Mu menaikkan doa syukur dan permohonan-permohonan kami. Bersyukur kami atas pemeliharaan-Mu hingga hari ini dan kami masih bisa beribadah meski tidak bisa beribadah di dalam kelompok besar. Roh Kudus-Mu itulah yang senantiasa setia untuk menyemangati dan menggerakkan hati kami untuk terus mengalami perjumpaan dengan-Mu. Syukur kami pada hari ini kami wujudkan dengan mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari sebagian berkat Tuhan yang Kau kirimkan bagi kami. Kami percaya apa yang kami kumpulkan akan menjadi berkat, akan mencukupkan kebutuhan kami sebagai sebuah gereja Tuhan di bumi Jawa Timur ini. Terlebih karena kami mengumpulkannya dengan penuh sukacita dan senantiasa mengingat bahwa pemeliharaan-Mu akan nyata sepanjang zaman. Di tengah kehidupan yang syarat dengan penderitaan ini, mampukan kami menjadi gereja perpanjangan tangan-Mu di dalam meringankan beban, melalui seluruh warga jemaat, penatua diaken maupun para pelayan. Jadikan kami tetap setia dalam melakukan peran kami masing-masing, meski dengan cara yang tidak sama atau berbeda dari hari-hari yang biasanya ini, khususnya di tengah pagebluk COVID-19 ini. Ya Kristus, di tengah kehidupan yang carut-marut ini, kami akan terus percaya bahwa perjuangan dan upaya yang sudah dan yang akan kami tempuh demi membebaskan diri dari pandemi ini tidak akan pernah sia-sia, akan membuahkan sesuatu yang jauh lebih baik. Sebab kami tidak sendiri, kami meyakini bahwa ada Engkau yang ikut merasakan derita kami, dan Engkau yang sedang bekerja. Bagaimana Engkau bekerja Tuhan? Yaitu melalui tangan-tangan yang begitu banyak dalam kehidupan ini, melalui pemerintah kami, melalui kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, melalui bantuan-bantuan yang mereka kirimkan kepada masyarakat miskin yang terdampak virus corona ini. Kiranya berkati upaya pemerintah kami mulai dari pemimpin sampai dengan pejabat yang di daerah. Berkati setiap upaya yang mereka lakukan sehingga sungguh-sungguh menjadi sukacita, menguatkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga para pejabat ini penuhi hatinya dan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk memperkaya diri mereka sendiri, tetapi mereka lakukan semuanya hanya karena mereka mengasihi, karena mereka kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin yang sedang terdampak virus corona ini. Tangan-Mu yang lain Tuhan yang Kau pakai untuk bekerja membebaskan diri dari pandemi virus corona ini, yaitu adalah para tenaga medis di rumah sakit, Satgas COVID-19, para sukarelawan yang bekerja di luar rumah. Mereka harus meninggalkan keluarganya, mereka harus berhadapan dengan bahaya virus corona 19 ini. Demikian juga setiap pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan siang dan malam. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga mereka semua nantinya bisa menjadi saluran berkat-Mu, yaitu untuk menumbuhkan, memberikan kesembuhan baik secara fisik maupun psikis bagi mereka-mereka yang terdampak virus corona ini. Demikian juga khususnya bagi para pasien, mereka yang sedang diisolasi, mereka yang sedang berada dalam status pengawasan, kami merasakan mereka kesepian, mereka mengalami kejenuhan, mereka takut, mereka khawatir. Itulah Tuhan yang menunjukkan bahwa mereka adalah manusia yang begitu kecil, yang terbatas segala keberadaan kami. Melalui para sukarelawan, Engkau juga bekerja Tuhan untuk meneduhkan, menenangkan, mendamaikan, dan menumbuhkan harapan bagi mereka bahwa semuanya suatu saat akan berlalu dan akan memberikan kebaikan bagi kehidupan kami bersama. Ya Tuhan, para teman sekerja-Mu itu, teguhkanlah hatinya, kuatkanlah semangatnya untuk mereka tetap bekerja, untuk mereka tetap melakukannya dengan sukacita, dengan dasar karena mengasihi bagi sesamanya.
Ya Bapa di dalam surga, kami juga tidak memungkiri bahwa bagi kami yang harus bekerja di rumah, yang harus belajar di rumah khususnya bagi anak-anak, kami merasakan kejenuhan yang luar biasa. Kami bosan. Kami bingung kadang apa yang harus kami lakukan. Hampir semua kami lakukan di rumah demi memutus rantai penularan virus ini. Biarlah Engkau senantiasa tetap menjaga kami, baik kami yang di rumah maupun mereka yang masih harus bekerja di luar rumah. Penjagaan-Mu, pemeliharaanmu selalu kami perlukan. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami tidak bisa berupaya sendiri. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu adalah perwujudan dari kasih-Mu yang akan nyata sepanjang kehidupan ini. Dan sampai kapan kami akan berada di dalam penderitaan ini, kami tidak akan pernah tahu. Tetapi yang pasti, yang kami amini, yang kami yakini, bahwa pada saatnya menurut ukuran-Mu, Engkau akan membawa kami masuk dalam kehidupan yang lebih baik. Kami akan kembali beraktivitas seperti hari-hari yang lalu. Kami akan membangun persekutuan sebagai sebuah jemaah besar. Kami akan bekerja, kami akan bertemu dengan rekan-rekan kami. Kami akan melakukan segala aktivitas kami di luar seperti biasanya kami lakukan. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa sembahyang kami, bahwa semua yang kami naikkan membuktikan bahwa kami adalah manusia yang kecil, yang tidak punya kekuatan apa-apa, yang senantiasa membutuhkan uluran tangan-Mu, yang senantiasa membutuhkan pertolongan-Mu siang malam, hari demi hari. Dan seutuhnya doa sembahyang kami ini, kami serahkan di dalam Kristus Tuhan yang senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 457 bait yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Kita bersama-sama undur dari ibadah keluarga dan akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.